Selamat datang Sarjana Sinema. Hari ini kita akan membahas tuntas serial TV yang berjudul The Boys. The Boys adalah TV series bergenre superhero yang keluar pada tahun 2019. Tapi jangan salah sangka dulu, The Boys tidak sama dengan film superhero yang dikeluarkan oleh Marvel ataupun DC. Tetap menonton dan lihat sendiri mengapa The Boys dianggap sebagai salah satu film superhero terbaik di dunia. Holy fuck! That was diabolical! Cerita dimulai di pusat kota, di mana ada dua anak ngobrol tentang siapa yang bakal menang kalau Deep lawan Translucent. Tiba-tiba, ada fan gede bawa uang yang udah dibajak melaju kencang ke arah anak-anak itu. Mereka coba lari, tapi gagal. Pas fan itu mau nabrak, Queen Maeve datang dan ngebut ngehentikan fan itu. Terus dia berantem sama para penyerang dengan bantuan Homelander. Berita di media langsung heboh, bilang kalau Homelander sama Queen Maeve nggak pernah lewatkan kesempatan buat publisitas. Sementara Homelander sibuk foto-foto sama orang-orang di sekitar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di Bremen Audio, Huey Campbell coba ngobrol sama manajernya, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Dia ketemu pacarnya, Robin. Udah janjian buat makan siang bareng. Pas sudah keluar dari toko, Robin nanya apa Huey udah minta kenaikan gaji ke bosnya, Gary. Huey bercanda kalau dia nggak bisa asal dobrak pintu kayak Homelander. Mereka ngobrolin soal kemungkinan tinggal bareng, tapi tiba-tiba Robin meledak karena dia kena tabrak A-Train yang lagi lari kencang banget. Huey cuma bisa diem di pinggir jalan, penuh darah Robin sambil megang tangannya yang udah copot. A-Train, yang juga kena darah Robin dan bawa tas duffel merah, cuma sempat ngomong kalau dia nggak bisa berhenti, terus langsung kabur. Di Iowa, Starlight lagi ikut audisi buat jadi anggota The Seven. Dia ikutan wawancara dan nunjukin kemampuannya buat ngeluarin cahaya putih terang banget dari badannya. Sementara itu, Huey lagi nonton berita. Dan di situ, A-Train bilang kalau dia menyesal atas kematian Robin, terus bilang ke seluruh dunia kalau Robin tiba-tiba muncul di tengah jalan pas dia lagi ngejar perampok bank. Terus, ada perwakilan dari Vault International yang datang ke rumah Huey dan nawarin $45.000 kalau dia mau tanda tangan perjanjian buat nggak ngomong-ngomong soal kejadian itu. Huey minta waktu buat mikir, tapi di kepalanya dia ngebayangin buat mukulin si perwakilan itu. Balik lagi ke Iowa, Starlight dapat telepon dari Vought yang ngabarin kalau dia diterima masuk The Seven. Dia dan ibunya seneng banget. Di sisi lain, Huey coba ngumpulin kasus hukum buat nuntut A-Train, tapi langsung dipatahkan sama ayahnya yang nyuruh dia ambil aja tawarannya karena mereka bisa pakai uangnya. Tapi Huey nggak mau. Di New York, Vault International lagi ngadain acara untuk para pemegang saham tahun 2019 dan di situ The Deep ngumumin kalau Lamplighter bakal pensiun terus ngenalin Starlight. Vault juga ngejelasin rencananya ke depan di mana bakal ada superhero yang jaga di setiap kota. Di markas The Seven, The Deep lagi ngasih tour ke Starlight. Starlight bilang kalau dia lagi berdiri di tempat yang selama ini dia impikan, bahkan dia sempat ngaku kalau dulu pas masih kecil dia pernah naksir sama The Deep. Mendengar itu, The Deep langsung buka celananya dan bikin Starlight kaget. Tapi The Deep malah bilang kalau nge-service dia secara oral adalah harga yang harus Starlight bayar kalau mau tetap jadi anggota The Seven. Buat ngancam dia, The Deep bilang kalau dia itu wakil ketua di The Seven dan bakal ngadu ke Homelander kalau Starlight nyerang dia. Di tempat kerja, Huey lagi nonton wawancaranya Translucent di acara Jimmy Fallon pas Billy Butcher tiba-tiba muncul. Dia ngenalin diri sebagai FBI dan bilang kalau dia udah denger cerita Huey dan mereka harus ngobrol. Billy bilang kalau para superhero atau yang sering dipanggil subs bikin ratusan orang tewas tiap tahun, tapi orang-orang tetap suka sama mereka, makanya nggak ada yang peduli sama apa yang mereka lakuin di belakang layar. Billy bawa Huey ke bar rahasia khusus buat subs, bilang kalau ini satu-satunya tempat di mana mereka bisa jadi diri sendiri. Di sana, Billy nunjukin rekaman CCTV yang ngeliatin A-Train lagi ketawa-tawa soal kematian Robin, yang bikin Huey makin termotivasi buat gabung sama Billy. Billy kasih Huey log polisi dari malam kematian Robin, dan di situ nggak ada catatan soal alarm bank yang bunyi, yang berarti A-Train nyembunyiin sesuatu. Billy nyuruh Huey buat nelpon Vought dan bilang dia bakal tanda tangan NDA, tapi cuma kalau A-Train datang langsung. Rencananya, Billy mau Huey pasang alat penyadap di Seven Tower, tapi Huey langsung nolak. Di Vought Industries, Madeline Stillwell nawarin wali kota Baltimore salah satu subs milik Vought, Nubian Prince. Dia coba nego buat dapetin kontrak $300 juta per tahun, tapi wali kota malah ketawa dan nawarin $200 juta aja. Si wali kota bilang kalau dia tahu tentang sesuatu yang disebut compound fee dan dia siap buka-bukaan kalau Madeline nggak setuju. Tapi Madeline pura-pura nggak tahu soal compound fee dan bilang mereka bakal ke Atlanta aja kalau nggak cocok.
Lewat telepon, Starlight coba cerita ke ibunya, Donna January, tentang apa yang terjadi sama The Deep, tapi dia nggak kuat. Lagi duduk di bangku taman yang sama, hal ini menarik perhatian Huey. Mereka berdua curhat kalau hari itu lagi kacau banget. Starlight ngaku kalau hidupnya nggak seindah yang dia kira. Sementara Huey mengenang momen-momen bareng Robin. Huey ketemu lagi sama Billy dan bilang kalau dia siap gabung. Huey nelpon Vought setuju buat ambil tawarannya, tapi cuman kalau A-Train minta maaf langsung di hadapannya. Di Seven Tower, Homelander ngadain rapat. The Deep mulai ngejek Starlight, tapi dia nggak tinggal diam dan ngotot kalau dia bakal tetap di The Seven. Homelander terus bilang ke tim kalau dia pengen tahu siapa yang berhasil mereka selamatin hari ini, dimulai dari Black Noir. Billy bawa Huey ke Seven Tower, ngasih instruksi gimana caranya masang alat penyadap. Huey awalnya ragu dan takut, tapi akhirnya dia berhasil ngelewatin keamanan di Seven Tower dan ketemu A-Train. Huey nurut sama instruksi Billy, tapi tanpa dia tahu, Translucent ngeliat dia ngejatuhin alat penyadap itu di toilet. Huey tetap tanda tangan NDA dan berhasil masang penyadapnya. Billy nganterin Huey balik ke tempat kerja sambil bilang kalau Huey udah lakuin semua yang dia butuhin untuk saat ini. Madeline nelpon Steve, bilang kalau dia setuju ambil 230 juta buat Nubian Prince dan nanya apakah Steve bakal jaga rahasia soal gosip Compound V. Di Bryman Audio, Translucent ngadepin Huey soal alat penyadap yang dipasang di Seven Tower, terus mulai nyerang dan ngancem dia. Tapi Billy muncul nyelamatin Huey dengan nabrak Translucent pakai mobilnya lewat jendela toko. Mereka berantem dan akhirnya Huey berhasil nyetrum Translucent. Sementara itu, di pesawatnya, Steve dan anaknya ngelihat Homelander terbang di samping jet mereka. Anaknya nanya apakah mereka temenan, tapi tiba-tiba Homelander pakai heat vision-nya buat ngancurin pesawat itu, ngebunuh semua orang di dalamnya. Setelah pertarungan dengan Translucent, Billy dan Huey berhasil menghindari polisi sambil membawa tubuh Translucent yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Mereka terkejut saat menemukan bahwa Translucent ternyata masih hidup dan bergerak-gerak di dalam bagasi. Huey ingin melepaskan Translucent, tetapi Billy berhasil meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam untuk Robin jika melakukan itu. Billy kemudian membawa Huey untuk menemui Frenchie. Frenchie mempertanyakan mengapa Billy datang, mengingat dia masih berutang $40.000 padanya. Billy menunjukkan Translucent kepada Frenchie, yang langsung khawatir karena Homelander bisa saja dalam perjalanan ke sana. Di Seven Tower, Madeline Stillwell dan Ashley Barrett berdiskusi tentang lokasi Translucent. Ashley mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Translucent berada dan bahwa dia tidak mengaktifkan sensor gerak di gedung itu. Starlight memperkenalkan dirinya kepada Black Noir, tetapi dia hanya berjalan pergi tanpa berinteraksi. Ashley bertanya bagaimana Starlight menyesuaikan diri dan memberitahunya bahwa dia akan dikirim untuk patroli pertamanya. Starlight mengatakan bahwa dia lebih suka melakukan penyelidikan sendiri dan terkejut mengetahui bahwa The Deep juga akan ikut patroli bersamanya. Setelah menutupi dinding dan langit-langit dengan foil, Frenchie, Billy, dan Huey menjebak Translucent dalam sangkar listrik di basement restoran yang ditutup. Frenchie merasa kesal karena Billy membebani dia dengan masalah ini. Dia mengatakan bahwa kulit Translucent tidak dapat ditembus, sehingga sulit untuk membunuhnya. Huey terkejut mendengar bahwa mereka berpikir untuk membunuh Translucent. Homelander mempertanyakan Madeline apakah dia sudah menemukan Translucent dan menawarkan untuk mencarinya sendiri. Stillwell mengatakan bahwa itu tidak perlu. Madeline bertanya kepada Homelander apakah dia mendengar tentang wali kota Baltimore dan mempertanyakan apakah dia terlibat dalam insiden tersebut. Homelander mengaku mendengar wali kota memerasnya. Dia juga bertanya-tanya bagaimana wali kota tahu tentang Compound V, tetapi Madeline menyuruhnya untuk tetap diam. Huey menerima banyak panggilan tidak terjawab dari ayahnya. Ketika dia kembali menelpon, ayahnya mengungkapkan kekhawatirannya tentang apa yang terjadi di toko AV. Ayah Huey meminta agar dia pulang dan bersikap masuk akal. Sementara itu, Frenchie bekerja untuk menciptakan peluru yang dilapisi dengan bahan yang sama seperti kulit Translucent, berharap itu cukup untuk menembus kulitnya dan membunuhnya. Namun, ketika Billy menembakkan peluru itu, peluru tersebut hanya memantul dari kulit Translucent yang kemudian tertawa dan dengan ceria mengklaim bahwa dia tidak bisa dikalahkan dan hanya masalah waktu sebelum The Seven mencarinya. Tanpa disadari, peluru itu merusak pelindung foil di langit-langit. Di Seven Tower, karena pelindung foil yang rusak, tim berhasil menemukan lokasi Translucent dalam radius 10 blok. Madeline mengirim tim keamanan, memerintahkan mereka untuk mencari dari pintu ke pintu jika perlu. Di pelabuhan, The Deep dan Starlight menyelidiki kasus yang diberikan kepada mereka oleh Ashley.
The Deep marah karena hanya diberikan kasus-kasus kecil, merasa bahwa dia seharusnya bisa lebih dari itu. Starlight meluapkan kemarahannya atas apa yang terjadi malam sebelumnya. The Deep mengejek perasaan terluka Starlight. Starlight mengungkapkan bahwa dia menemukan bahwa The Deep bukanlah nomor 2 di The Seven, melainkan hanya dianggap sebagai si ikan. Keduanya menangkap sekelompok preman yang menyelundupkan pil melalui pelabuhan, yang ironisnya tersembunyi di mainan Homelander. Vogt memanfaatkan penangkapan ini sebagai kesempatan publikasi yang membuat Starlight terkejut dan kesal. Di rumahnya, Billy menunggu Susan Raynor, wakil direktur CIA, dan mengucapkan selamat atas promosi yang didapatnya serta meminta untuk melihat beberapa berkasnya, termasuk yang berkaitan dengan Translucent. Raynor mempertanyakan mengapa dia ingin melihat berkas itu, dan Billy mengakui bahwa dia ingin menghabisi Translucent, dan mungkin bisa menemukan sesuatu di berkas tersebut. Namun, Raynor mengatakan bahwa berkas-berkas itu sudah terkubur, dan bahkan dia tidak akan menggali kembali. Huey mempertanyakan Translucent tentang kematian Robin. Dia bertanya kemana A-Train pergi dengan terburu-buru, mengatakan bahwa dia tahu mereka dekat. Frenchie melihat sebuah truk mendekat dan segera mengambil senjatanya. Translucent mengklaim bahwa dia bisa membaca Huey, yang terlihat ketakutan dan terjebak. Meskipun truk itu pergi, pasukan keamanan Vault mengintip sekitar gedung, tetapi pergi sebelum menyadari kehadiran Frenchie dan yang lainnya. Di sebuah acara penggalangan dana Vault, Madeline bertemu dengan senator yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan menempatkan Supers dalam pertahanan nasional. Dia menyebutkan bahwa tidak ada yang ingin mengalihkan tanggung jawab karena Amerika bergantung pada senjata, meskipun dia mengakui bahwa dia merasa takut jika Homelander berada di garis depan. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa para pahlawan berada di bawah kendali Madeline. Saat pulang larut malam, Starlight menyelamatkan seorang wanita dari upaya pemerkosaan oleh dua pria, mengalahkan mereka. Tanpa disadari olehnya, kejadian tersebut sedang direkam. Frenchie mencoba tetapi gagal untuk membunuh Translucent. Dia mencoba menawarkan MDMA dan LSD kepada Huey untuk menenangkannya, tetapi Huey menolak. Frenchie mengungkapkan bahwa dia bekerja di beberapa bidang, tetapi sebenarnya adalah seorang penyelundup senjata. Ashley mempertanyakan Starlight tentang rekaman dirinya yang memukul dua pria, mengungkapkan bahwa dia telah membongkar identitas rahasianya. Ashley mengatakan bahwa tidak ada wanita dalam video tersebut, dan semua yang terlihat adalah Starlight memukuli dua pria yang tidak bersalah. Ashley menyatakan bahwa Starlight harus menghadiri pertemuan dengan tim hukum dan manajemen krisis setelah insiden itu. Sementara itu, Stillwell bertemu dengan senator, menunjukkan dua foto dari malam sebelumnya. Stillwell mengatakan bahwa dia tahu senator berhubungan seks dengan doppelganger dan dia berencana menggunakan foto-foto tersebut untuk memeras senator terkait pertahanan nasional. Homelander pergi ke Crime Analytics menanyakan apakah mereka telah menemukan Translucent. Dia khawatir karena Translucent telah hilang selama lebih dari 24 jam. Homelander menyatakan keinginannya untuk menemukan Translucent sendiri, tetapi Annika khawatir bahwa dia memerlukan persetujuan Stillwell. Namun, dengan dorongan dari Homelander, dia akhirnya mengungkapkan lokasi terakhir yang diketahui dari Translucent. Frenchie menyadari bahwa Translucent memiliki kulit yang keras, seperti kura-kura, tetapi bagian dalamnya seperti manusia biasa. Setelah membuatnya tidak sadarkan diri, Frenchie mengungkapkan bahwa dia telah menempelkan bom di bokongnya yang bisa dipicu dengan detonator jarak jauh. Translucent pun memohon untuk hidupnya, mengatakan bahwa dia tahu informasi tentang kemana A-Train pergi pada malam kematian Robin. Dia mengungkapkan informasi tentang Popclaw, pacar A-Train. Frenchie mengatakan bahwa Homelander sedang dekat, yang membuat Huey ketakutan. Frenchie memperingatkan bahwa menarik detonator akan memberitahu Homelander tentang lokasi mereka. Homelander menghadapi Frenchie, sementara Translucent melarikan diri dari kandangnya tetapi diancam oleh Huey. Billy memicu ledakan di tempat Frenchie yang dekat, menarik perhatian Homelander untuk menyelidiki. Di basement, karena takut Translucent akan menghancurkan semuanya, Huey menekan detonator, yang meledakkan Translucent dari dalam. Huey terkejut setelah membunuh Translucent, dan segera membersihkan dirinya. Sementara itu, Billy membersihkan sisa-sisa Translucent dengan bantuan Frenchie, yang membakar pakaian Huey. Keduanya berjanji untuk mengurus situasi yang ditimbulkan akibat kematian Translucent. Frenchie setuju untuk pulang bersama Huey untuk mengambil pakaian baru. Di Seven Tower, Starlight bertemu dengan Madeline Stillwell dan timnya untuk membahas video pemerkosaan. Stillwell mengungkapkan bahwa korban melihat video tersebut di YouTube dan datang ke depan.
mendapatkan ketenaran dan publikasi. Tim tersebut memperkenalkan seragam baru yang sangat terbuka, dirancang khusus untuk Starlight, tetapi dia menolak, percaya bahwa itu bukan cerminan dirinya. Stilwell mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi anggota The Seven jika tidak mengenakan pakaian tersebut. Di rumah, Huey merasa jijik melihat banyak barang dagangan Supes yang dimilikinya. Dalam kemarahan, dia merobek poster dari dinding dan melemparkan barang-barang itu ke seluruh ruangan sebelum tersadar oleh sebuah foto Robin. Ayah Huey menegurnya, bertanya kemana dia pergi dengan tas yang sudah dipacking. Mereka berdua berargumen, dan akhirnya Huey pergi dengan Frenchie sambil meminta maaf kepada ayahnya. Di pusat penahanan remaja, Billy mengunjungi Mother's Milk, teman lamanya, yang sangat terkejut. MM mempertanyakan niatnya, sementara Billy mengundangnya untuk bergabung kembali dengan The Boys. MM mengatakan bahwa dia bahagia dan merasa berkontribusi di JDC. Billy mengungkapkan bahwa mereka telah membunuh Translucent dan rencana mereka untuk menjatuhkan The Seven, dan mungkin bahkan vote internasional, yang cukup untuk meyakinkan MM. Homelander mengungkapkan ketakutan bahwa Translucent mungkin sudah mati, mengingat kegagalan chip pelacak. Stilwell menjawab dengan sarkasme bahwa kulit Diamond T-nya akan membuatnya aman. Stilwell memberikan poin-poin pembicaraan kepada Homelander untuk kontrak militer, tetapi dia hanya tertawa dan membalas bahwa dia bisa menjual dirinya kepada militer tanpa bantuan. Di belakang sebuah mobil box, MM, Billy, Frenchie, dan Huey mengintai apartemen Popclaw. Mereka merencanakan untuk menyelinap masuk ke apartemen Popclaw untuk meretas perangkat elektroniknya dan memata-matai dia. Mereka menyamar sebagai pekerja Bryman Audio yang sedang memperbarui router internet di gedung. Huey berhasil mengalirkan video dari webcam dan kamera lain di apartemen kembali ke Frenchie dan dirinya di van pengawasan. Saat keluar, Huey secara tidak sengaja bertabrakan dengan A-Train yang tidak mengenalinya membuat Huey terkejut. Di Seven Tower, Queen Maeve sedang berlatih ketika dia menerima telepon dari Homelander yang bilang kalau dia khawatir dengan Translucent, sementara dia dan Maeve menghadapi seorang penembak jitu di gedung tinggi. Homelander menekan tombol like dengan sangat kuat sambil mengungkapkan kebenciannya terhadap Stilwell dan Mr. Edgar, pemilik Vote. Untuk membuat tindakan itu terlihat sebagai pembelaan diri, Maeve setuju untuk membiarkan Homelander menembakkan senjata ke dadanya beberapa kali. Meskipun awalnya menolak untuk berpartisipasi, Queen Maeve berhasil meyakinkan Homelander untuk muncul di balapan A-Train, si manusia tercepat di dunia. Butcher dan The Boys mengawasi Popclaw dan A-Train melalui koneksi komputer yang diretas. A-Train khawatir tentang kemungkinan kalah dalam balapan besok, mengungkapkan bahwa Stilwell memberitahunya bahwa dia akan dikeluarkan dari The Seven jika kalah. A-Train mempertimbangkan untuk menggunakan Compound V, saat Popclaw mengatakan bahwa terakhir kali dia menggunakan zat tersebut, dia menabrak Robin Ward. Popclaw marah pada A-Train setelah dia bilang bahwa dia tidak bisa membawanya ke balapan besok. Dia ingin hubungan mereka dikenal publik, tetapi itu memerlukan izin Stilwell, yang ditolak A-Train untuk diminta. Butcher memutuskan bahwa mereka harus mencuri sedikit zat tersebut agar Frenchie bisa menganalisisnya. Di balapan, Queen Maeve diwawancarai oleh seorang reporter, mengatakan bahwa jika orang-orang ingin The Seven ada di militer, mereka harus meminta Kongres untuk menempatkannya di sana. Secara pribadi, Homelander mempertanyakan mengapa dia dan Queen Maeve putus. Sementara itu, Frenchie, dengan Huey yang mengalihkan perhatian Starlight, berhasil menyelinap ke ruang ganti A-Train, mencari Compound V, tetapi tidak dapat menemukannya. Ketika Shockwave tiba di balapan, A-Train segera mengambil Compound V dan kembali dalam sekejap. MM, yang mengawasi Popclaw melalui CCTV, meninggalkan balapan sebelum dimulai. Dengan bantuan Compound V, A-Train memenangkan balapan. Di van pengawasan di luar apartemen Popclaw, MM mengawasi saat Popclaw memperhatikan sebuah vial Compound V. Merasa terganggu oleh komentar A-Train setelah balapan, Popclaw menyuntikkan V dan Billy serta gengnya menyaksikan saat dia berolahraga mengangkat beban besar dengan squat press. Alexi Lutz, pemilik apartemen Popclaw, mengetuk pintu, meminta sewa. Mengundangnya masuk, Popclaw dan Alexi pun lanjut untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan di YouTube, yang kemudian berujung pada Popclaw yang menghancurkan kepala Alexi saat duduk di atasnya. Billy dan Frenchie buru-buru masuk untuk memanfaatkan situasi ini untuk memeras Popclaw agar memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang Compound V. Homelander dan The Deep menunjukkan kepada Stilwell sebuah kotak yang berisi sisa-sisa Translucent. The Deep mengungkapkan pesan yang dicat di dalam tutup kotak yang bertuliskan "Coming for You".
Billy Butcher bermimpi tentang kenangan bersama istrinya yang telah tiada, Becca. Dalam kilas balik, Billy mengingat saat di mana istrinya berusaha meyakinkannya untuk menonton konser bersamanya. Mereka terlihat bahagia dan memiliki seekor anjing. Billy terbangun dari mimpinya, memanaskan sarapan, dan menonton rekaman CCTV dari tanggal 24 Januari 2012. Dalam video tersebut, dia melihat seorang wanita di taman. Butcher bertemu dengan Susan Rainer, memberitahunya bahwa dia bisa menghentikan Subs untuk masuk ke militer. Rainer mengatakan bahwa dia tidak peduli. Billy menunjukkan gambar Popclaw dan A-Train yang menyuntikkan Compound V, tetapi dia mengabaikannya karena tidak ada sampel. Susan memberitahu Billy bahwa dia akan memberi imbalan jika dia bisa mendapatkan bukti. Rainer juga menyebutkan bahwa dia belum melihat translucent dalam waktu yang lama, memberi isyarat bahwa dia tahu apa yang telah dilakukan Billy. Billy menghubungi Popclaw, mengungkapkan bahwa mereka belum menemukan apapun, tetapi telah mengawasi toko mie selama beberapa minggu. Popclaw mengakui bahwa Compound V berasal dari suatu tempat di sekitar sana, karena A-Train selalu kembali dengan mie setelah setiap penggunaan V. Di luar toko mie, Mother's Milk, Huey, dan Frenchie melihat seorang pekerja toko mie mengambil paket yang jatuh di lantai. Mengikuti pria itu ke belakang sebuah supermarket, ketiganya menemukan sebuah gudang penuh dengan kotak. Di bagian belakang gudang, di sebuah ruangan terlarang, mereka menemukan seorang gadis yang sedang menonton TV. Mereka membebaskan gadis itu, meskipun mendapat peringatan dari para pria untuk tidak melakukannya. Gadis itu pun mengeliminasi penangkapnya sebelum orang terakhir mengarahkan senjata ke dagunya dan melakukan sesuatu yang juga tidak bisa ditunjukkan di YouTube. The Deep, dalam sesi dengan terapisnya, khawatir bahwa dia adalah orang yang tidak berarti dan salah satu anggota terlemah dari The Seven. Namun, terapisnya mampu meyakinkannya sebaliknya dan mendorongnya untuk menerima keanggotaannya di The Seven sebagai sesuatu yang berarti. Butcher tiba saat The Boys sedang mencari petunjuk di gudang. Mother's Milk menemukan sebuah suntik kecil berisi Compound V. Mereka menyadari bahwa A-Train mengantarkan V ke gudang dan para penyerang sedang memberi dosis kepada Kimiko Miyashiro. MM menyalahkan Frenchie karena membebaskan Kimiko. Billy mempertanyakan keterlibatan Hayoi dengan Starlight, mendorongnya untuk pergi kencan dengannya dan meretas ponselnya. Stilwell membahas kematian translucent dan gagasan bahwa dunia tidak boleh mengetahui tentang kematian tersebut. Timnya mendiskusikan ide untuk memberitahu dunia bahwa dia sedang dalam misi yang dirahasiakan, yang disetujui oleh Stilwell. Sementara itu, Stilwell menerima panggilan bahwa sebuah penerbangan telah dibajak di atas Mid-Atlantic. Dia segera memanggil Homelander dan Queen Maeve untuk menyelamatkan pesawat, mengakui bahwa Kongres tidak akan menolak kesepakatan jika mereka membawa penumpang kembali dengan selamat. Frenchie bertemu dengan Cherry untuk mengumpulkan senjata yang akan digunakan melawan Kimiko. Dia memberitahu Frenchie bahwa dia merindukannya, tetapi memberinya holophane, sebuah bahan kimia yang dapat membuat Kimiko pingsan. A-Train tiba di gudang di belakang supermarket, namun terkejut mendapati para rekannya dimasukkan ke dalam ambulans dalam kantong mayat. Di Seven Tower, The Deep mengungkapkan kepada Stilwell bahwa dia telah menemukan misi yang dia anggap penting, menerangi perlakuan buruk terhadap lumba-lumba di taman hiburan Oceanland. Stilwell membalas bahwa mereka tidak bisa membatalkan kesepakatan promosi Oceanland, tetapi pada akhirnya diyakinkan untuk menerimanya. A-Train bertanya kepada Popclaw siapa yang dia beritahu tentang Compound V, karena dia adalah satu-satunya yang tahu. Popclaw bersikeras bahwa dia tidak memberitahu siapapun dan mengungkapkan kemarahannya terhadap pidato A-Train setelah balapan, di mana dia menyatakan bahwa dia masih lajang dan tersedia. Meskipun terus ditanya, Popclaw tetap mengatakan bahwa dia tidak memberitahu siapapun. A-Train memberitahunya untuk mengemas tas agar mereka bisa pergi sejenak. Starlight dan Huey pergi bowling dalam kencan mereka. Saat mereka berbicara, Huey merasa tidak nyaman dengan bayangan membunuh Translucent. Berpura-pura menjadi penggemar, Huey bertanya seperti apa Translucent yang mengejutkan Starlight. Dia mengatakan bahwa Translucent adalah orang yang aneh, tetapi juga menyebutkan bahwa dia memiliki seorang putra yang membuat Huey semakin gelisah. Homelander dan Maeve berhasil untuk mencapai pesawat dan mengeliminasi semua pembajak dan mendapatkan selebrasi dari penumpang. Namun, saat memasuki kokpit, mereka bertemu dengan satu pembajak yang telah mengeliminasi kopilot pesawat tersebut. Melihat Homelander, pembajak tersebut pun menembak kepala pilot pesawat dan tanpa pikir panjang Homelander melaser pembajak itu dan tanpa sengaja juga menghancurkan kontrol pesawat. Tanpa ada dari mereka yang bisa menerbangkan pesawat, Maeve meminta Homelander untuk menurunkan penumpang satu persatu.
Tetapi Homelander mengatakan bahwa ide itu tidak masuk akal karena akan memakan banyak waktu. Homelander sudah siap untuk meninggalkan pesawat itu. Maeve memohon untuk membawa seorang anak, tapi Homelander menolak untuk membawa saksi mata. Tanpa ada harapan lagi, mereka pun meninggalkan pesawat dan membiarkan pesawat itu jatuh. The Boys tiba di lokasi kejahatan di mana Kimiko telah membunuh mamasan matron di salon kuku. A-Train ada di lokasi, dan The Boys memutuskan untuk pergi. Mother's Milk khawatir A-Train mungkin mengenalinya, mengingat mereka bertemu minggu sebelumnya. Mereka khawatir A-Train akan menemukan Kimiko lebih dulu, mengingat kecepatan A-Train. Namun, Frenchie menyadari bahwa Kimiko berusaha pulang setelah menemukan bukti jadwal kereta bawah tanah. Mother's Milk mengungkapkan bahwa dia memiliki teman yang bekerja sebagai tukang pos dan telah melacak dari mana asal Compound V. Mereka tiba di stasiun kereta bawah tanah, terpisah untuk mencoba menemukan Kimiko. Akhirnya, Frenchie menemukan Kimiko yang sedang menonton TV, tersembunyi di belakang toko elektronik. Kimiko awalnya waspada terhadap Frenchie, tetapi dia berusaha meyakinkannya untuk mempercayainya. Suara mengejutkan dari TV membuatnya melarikan diri. Dalam kencan mereka, Starlight mengungkapkan sejarah kencannya. Keduanya mengenang hubungan masa sekolah mereka, dan Starlight bercanda menanyakan kepada Huey apakah dia terganggu dengan kemampuannya. Huey mulai mendapatkan visi tentang Robin, mantan pacarnya yang sudah meninggal. Saat Starlight pergi ke toilet, Huey memanfaatkan kesempatan itu untuk meretas ponselnya. Di stasiun kereta bawah tanah, Frenchie, dan Billy mencari Kimiko. Mother's Milk mempertanyakan apa yang terjadi dengan Lamplighter dan Mallory, dengan marah menyebut bahwa Frenchie tidak mengikuti perintah dan sekarang orang-orang sudah tewas. Butcher menceritakan kisah tentang grup musik The Spice Girls sebagai analogi untuk menggambarkan bahwa The Boys lebih sukses sebagai tim daripada secara individu. The Deep menyelamatkan seekor lumba-lumba dari Ocean Land dan melakukan percakapan pria lumba-lumba saat dia mengemudi, yang berujung pada suasana seksual. Tak lama kemudian, dia terhalang oleh polisi, membuat lumba-lumba itu terlempar melalui kaca depan dan jatuh ke jalan, lalu terlindas oleh truk. Begitu Butcher dan The Boys menemukan Kimiko, dia tertangkap oleh A-Train. Keduanya bertarung hingga A-Train mendapatkan keunggulan. Butcher bersiap untuk mundur, tetapi Frenchie memperingatkan kerumunan tentang A-Train yang sebelumnya tidak terlihat, menyebabkan kerumunan penggemar berkumpul. Untuk mencegah bencana media, A-Train menghentikan pemukulan dan Kimiko berhasil melarikan diri. Billy kemudian mengasapi Kimiko, membuatnya dan Frenchie pingsan. Di pantai tempat puing-puing pesawat terdampar, Queen Maeve berduka atas nyawa yang tidak bisa mereka selamatkan. Homelander memberikan pidato kepada kru berita, mengklaim bahwa penumpang tidak seharusnya mati. The Seven tiba setelah pesawat jatuh karena mereka tidak berada dalam rantai komando militer. Stilwell menyaksikan saat Homelander menuntut agar mereka diizinkan masuk ke militer. Popclaw bersembunyi di bawah radar di Havana, Kuba, sambil merokok ganja. A-Train muncul untuk mengungkapkan bahwa Stilwell telah mengizinkan mereka untuk mengungkapkan hubungan mereka ke publik. Satu-satunya syarat adalah Popclaw mengakui kepada siapa dia memberitahu tentang Compound V. Popclaw mengungkapkan bahwa dia tidak tahu nama-nama mereka, tetapi menggambarkan mereka kepada A-Train. Setelah mengatakan bahwa dia mencintainya, A-Train menyuntikkan Popclaw dengan beberapa dosis heroin yang mengakibatkan kematiannya. Frenchie memasak untuk Kimiko, berusaha mengajaknya berbicara. Namun, Kimiko enggan dan menyerang Frenchie, yang hanya diselamatkan oleh rantai yang mengikatnya. Di Belief Expo, Starlight dan Huey saling mengenal. Starlight memperkenalkan Huey kepada ibunya, yang dengan sinis mempertanyakan apakah Huey bekerja di Vought International. Ezekiel muncul di panggung. Mother's Milk dan Billy Butcher memeriksa area untuk CCTV dan keamanan. Billy memperlihatkan Huey sebuah video dari klub yang memperlihatkan Ezekiel yang lagi melakukan hal seksual bersama laki-laki. Dia memberitahu Huey untuk memeras Ezekiel untuk mengungkapkan informasi mengenai Compound V. Saat Homelander memberikan pidato mengenang mereka yang tidak bisa diselamatkan di atas Flight 37, Queen Maeve merasa marah dan meninggalkan acara tersebut lebih awal. Homelander mencoba meyakinkannya bahwa mereka melakukan apa yang harus dilakukan, tetapi Maeve ragu untuk setuju. Huey, dan Billy terlibat dalam percakapan tentang keyakinan mereka. Sementara berbicara dengan ibunya, Starlight mempertanyakan mengapa dia harus berbohong dalam sesi meja bulat remaja. Starlight mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dia merasa tidak nyaman, entah festival telah berubah atau dia yang berubah. Huey meminta Starlight untuk membantunya mendapatkan akses khusus untuk melihat Ezekiel
dan dia setuju. Homelander tiba di festival dan meminta untuk bertemu Madeline, tetapi Ashley memberitahu bahwa Madeline tidak ada di festival. Homelander segera terbang pergi, menghadapi Madeline dan mempertanyakan pidato yang telah dia terima. Namun Stillwell mengakui bahwa pidato tersebut ditujukan untuk membawa The Seven ke dalam militer, yang membuat Homelander kesal, terutama karena dia sadar bahwa putra Stillwell, Teddy, menjadi penghalang baginya. Billy terlihat marah saat dia mengunjungi Rachel, saudara perempuan istrinya. Dia marah karena mereka telah membeli batu nisan untuk Rebecca, meskipun mereka belum menemukan tubuhnya. Namun, Rachel mengakui bahwa ibunya ingin memiliki tempat untuk berbicara dengan putrinya. Billy semakin marah, tetapi Rachel membalas bahwa mereka semua merindukannya. Dalam keadaan hancur setelah kematian Popclaw, A-Train menonton filmnya, lalu beralih ke rekaman seks mereka. Namun, dia terkejut menemukan bahwa rekaman itu telah tertimpa oleh video di mana Popclaw secara tidak sengaja membunuh pemilik rumahnya. A-Train melihat Butcher dan Frenchie memerasnya, dan dia mengambil gambar wajah Frenchie untuk Vote Crime Analytics. Mereka memberitahu A-Train dan Black Noir bahwa Frenchie adalah pria dengan selusin, alias dan 34 alamat. A-Train meminta Trevor, teknisi, untuk tidak terlibat. Di pertemuan Ezekiel, Homelander mempertanyakan bagaimana Huey mengenal Starlight. Mereka melakukan pembaptisan, di mana Homelander memanfaatkan kesempatan ini untuk menahan Huey di bawah air dalam waktu yang lama, yang tampaknya merupakan ancaman. Setelah Homelander pergi, Huey mencoba menunjukkan video kepada Ezekiel, tetapi dia menemukan bahwa ponselnya telah rusak akibat air dan tidak lagi berfungsi. Huey berimprov, memberitahu Ezekiel bahwa dia adalah salah satu laki-laki yang berhubungan dengan Ezekiel malam itu. Awalnya, Ezekiel menolak dan mencoba mencekik Huey. Dia hanya berhenti ketika Huey memberitahunya bahwa ada video yang siap diposting secara online. Huey memeras Ezekiel untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Compound V. Huey membagikan apa yang dia temukan kepada Mother's Milk, termasuk lokasi pengiriman terbaru. MM kemudian memberikan informasi ini kepada Butcher yang baru saja menyelesaikan penghancuran batu nisan Rebecca dengan palu godam. Homelander memberikan pidato di akhir festival, namun sangat mengecewakan Stillwell yang mengawasi dari Seven Tower. Homelander menyimpang dari naskah, mengakui bahwa dia menjawab kepada kekuatan yang lebih tinggi dan tidak akan menunggu persetujuan Kongres untuk melindungi Amerika. Dalam keadaan hancur dan merasakan rasa bersalah atas kematian di penerbangan 37, Maeve mengunjungi mantan pacarnya, Elena. Dia mengungkapkan rasa putus asanya, mengakui bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi rasa bersalah dan telah kembali minum. Elena meminta penjelasan, tetapi Maeve mencoba mencium Elena. Setelah Elena menolak, Maeve menyadari bahwa itu adalah ide buruk dan segera pergi. Cherry menelepon Frenchie, mengungkapkan bahwa Black Noir baru saja berada di luar apartemennya. Frenchie bertanya lokasi mana yang mereka miliki, dan Cherry menjawab bahwa kemungkinan besar mereka sudah memiliki semuanya. Di rumah sakit, Mother's Milk dan Butcher mencoba mengintersepsi pengiriman Compound V. Mereka menerima telepon dari Frenchie, yang mengakui bahwa dia telah diketahui dan perlu pergi. Butcher menyuruhnya untuk meninggalkan Kimiko, tetapi dia merasa khawatir tentang apa yang akan dilakukan Black Noir dan A-Train jika mereka menemukannya. Starlight mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dia tidak ingin naik ke panggung, tetapi ibunya memohon, mengungkapkan bahwa semua temannya akan menonton. Frenchie berbicara dengan Kimiko, yang terlihat ketakutan jika ditinggal. Frenchie membebaskan rantai Kimiko, yang kemudian pergi dengan cepat. Di atas panggung, Starlight membaca dari naskah teleprompter. Naskah itu berbicara tentang penerimaannya terhadap Tuhan, tetapi dia terlihat kesal dan meminta musik dihentikan. Dia mengungkapkan kepada penonton bahwa dia tidak percaya pada naskah yang diberikan kepadanya. Stillwell dan The Deep mengawasi dari Seven Tower terkejut oleh tindakan Starlight. Dia mengungkapkan kepada penonton tentang serangan seksual yang terjadi antara dia dan The Deep. Di rumah sakit, Butcher dan MM menemukan bahwa rumah sakit sedang menyuntikkan Compound V ke bayi baru lahir melalui jalur intravena. Mata bayi di inkubator memancarkan energi, mirip dengan Homelander. Mereka terkejut mengetahui bahwa Supes direkayasa di laboratorium, bukan dilahirkan seperti mereka. Starlight dan Huey terlibat dalam perdebatan sengit, di mana Starlight mengakui bahwa dia tidak menghargai Huey yang memanfaatkan dirinya untuk mendekati Ezekiel. Huey meminta maaf, mengakui bahwa pacarnya baru saja meninggal dan dia hanya mencari jalan keluar. Butcher mengambil sedikit Compound V dari kantong 4, di mana mereka mulai ditembaki.
Billy mengangkat anak bayi dan mengeliminasi mereka semua menggunakan laser bayi itu. Di CCTV, Stilwell melihat Homelander mengawasinya melalui dinding. Dia mengundangnya masuk dengan nada ejekan menanyakan apakah dia merasa kesepian. Dia memperingatkannya tentang pidato yang dia berikan dan menyuruhnya untuk berbaring di sofa dan melakukan sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan di YouTube. Dalam pelarian, Frenchie bertemu dengan Black Noir, tetapi dia diselamatkan oleh Kimiko, yang menggunakan kecepatan supernya untuk menjatuhkan Black Noir. Keduanya bertarung, dan Black Noir berhasil mendapatkan keuntungan, meninggalkan Kimiko tergeletak di jalan dalam keadaan parah. Frenchie kembali untuk menemukan Kimiko yang tampaknya sudah mati. Tiba-tiba, Kimiko bernapas dan tubuhnya mulai sembuh. Sebuah video promosi Vault Industries berjudul Super in America ditampilkan kepada Courtney. Video tersebut memperkenalkan The Seven, menunjukkan tindakan baik yang mereka lakukan untuk orang-orang kurang mampu. Namun, Courtney sangat kritis terhadap video itu, menyatakan bahwa seharusnya video tersebut mendukung keberadaan mereka di militer. Starlight dan Huey ikut serta dalam kuis pub lokal. Teman Huey, Anthony, bergabung dengan mereka. Anthony mengungkapkan beberapa cerita dari masa lalu Huey kepada Starlight yang membuatnya merasa malu. Anthony mengakui bahwa dia khawatir tentang Huey sejak kematian Robin. Namun, Huey mengalihkan pembicaraan, menyatakan bahwa dia ingin memulai yang baru. Mother's Milk mengungkapkan kepada The Boys informasi yang telah dia temukan tentang pengiriman Compound V. Dia menjelaskan bahwa Samaritan's Embrace adalah perusahaan yang didanai oleh Vault Industries yang mengirimkan senyawa tersebut ke rumah sakit di seluruh Amerika Serikat. Dia juga mengungkapkan bahwa tidak ada sup yang lahir, melainkan disuntik dengan Compound V saat masih bayi. Butcher mengakui bahwa mereka memiliki banyak tuduhan untuk disampaikan kepada Rainer. Di Seven Towers, Starlight mendekati kantor Stilwell tepat saat dia mendengar kata-kata terakhir Ashley Barrett yang dipecat karena insiden di Belief Expo. Ashley memberitahu Starlight bahwa ide untuk mengundangnya ke Belief Expo berasal darinya, karena itu akan menarik perhatian basis penggemar. Starlight bertemu dengan Stilwell, yang menyatakan kemarahannya karena Starlight tidak mengikuti aturan. Mungkin dia dipengaruhi oleh sejarah ceroboh Queen Maeve. Starlight menolak untuk menaati Stilwell, menuntut agar dia diizinkan menyelamatkan orang dan mengikuti aturannya sendiri. Stilwell mempertimbangkan untuk memecat Starlight. Namun, Starlight mengancam bahwa pemecatannya akan merugikan harga saham Vault Industries, mengingat dia baru saja mengklaim sebagai korban penyerangan seksual. Dia juga mengancam akan mengungkap bahwa The Deep yang mengganggunya dan menunjukkan bahwa dia tahu bahwa dia bukan korban pertama, terutama karena Stilwell terus menutup-nutupi tindakan tersebut. Jika Stilwell memecat Starlight, dia juga akan terjun bebas, marah tetapi tanpa pilihan lain. Stilwell membiarkan Starlight pergi tanpa ancaman lebih lanjut. The Deep dan A-Train merekam bagian masing-masing untuk video promosi. Saat ditanya tentang hubungannya dengan Popclaw, A-Train menjawab bahwa dia belum bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Queen Maeve bertemu Starlight di Seven Tower. Starlight mengaku bahwa dia adalah penggemar Maeve saat kecil, ingin menjadi persis seperti dia dan menghafal banyak dari autobiografinya. Sekarang, dia berasumsi bahwa kemungkinan besar buku itu ditulis oleh tim pemasaran. Frenchie mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan Mother's Milk tentang Kimiko. Frenchie mengungkapkan bahwa mereka bisa menggunakan bantuan seorang sup, Mesmer, untuk mendapatkan informasi dari Kimiko. MM awalnya menolak, tetapi Frenchie berhasil meyakinkannya untuk setuju dengan ide tersebut. Butcher dan Huey menghadiri pertemuan ACDS, sebuah pertemuan antara orang-orang yang telah mengalami insiden kerusakan sampingan yang melibatkan SUPS. Butcher menggunakan kesempatan ini untuk meyakinkan Huey agar melihat Starlight dari sudut pandang yang berbeda. Di Seven Tower, Stilwell memberitahu The Deep bahwa dia akan mengambil jeda dari The Seven dan membuat permintaan maaf publik sebelum orang-orang mulai bersuara tentang dirinya. The Deep menyatakan ketidakpuasannya, tetapi tetap merekam video permintaan maaf tersebut. Dia mengakui kepada publik bahwa dia mengira insiden dengan Starlight adalah sesuatu yang konsensual. Mother's Milk bertemu dengan Mesmer, seorang sup yang telah kehilangan popularitas yang sedang mencari perhatian dengan menandatangani autograf di konvensi buku komik. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu Mesmer menggunakan keterampilan telepatinya untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang dalam. MM membiarkan Mesmer melihat ke dalam pikirannya, mengungkapkan siapa dirinya. MM membawa Mesmer untuk menemui Cleo, putrinya yang terasing, dan dia berjanji untuk lebih terlibat dalam hidupnya. Dia merasa sedih ketika Cleo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak mengenalnya dengan baik.
Mesmer setuju untuk kesepakatan yang memungkinkan dia bertemu Cleo 1 jam per bulan dengan pengawasan, sebagai imbalan untuk membaca pikiran Kimiko. Billy mengungkapkan informasi tentang mendiang istrinya kepada Huey, termasuk fakta bahwa Homelander memperkosa istrinya. Billy juga menyatakan bahwa tidak ada yang melihatnya selama 8 tahun. Butcher berspekulasi bahwa mungkin Homelander yang menghilangkannya, atau dia sendiri yang mengakhiri hidupnya. Billy menggunakan percakapan itu untuk mengingatkan Huey siapa teman dan musuhnya. Homelander bertemu dengan Stillwell untuk menyampaikan kekecewaannya tentang video promosi di mana dia berpura-pura mengunjungi rumah masa kecilnya. Stillwell memanfaatkan ketertarikan Homelander padanya untuk meyakinkannya agar menyelesaikan video promosi tersebut. Mesmer mencoba membaca pikiran Kimiko, tetapi ingatan emosional yang kuat membuatnya secara tidak sengaja mematahkan pergelangan tangannya. Mesmer bersikeras bahwa sesi tersebut dibatalkan, tetapi MM berhasil meyakinkannya untuk tetap. Billy menelepon MM, mempertanyakan keberadaannya. MM awalnya berbohong, tetapi Billy menantangnya, mengungkapkan bahwa ponselnya sedang dilacak. Elena muncul di lokasi syuting video promosi Maeve. Maeve mencoba mencuri momen untuk berbicara dengan Elena, tetapi kru film diam-diam terus merekam. Elena mempertanyakan mengapa Maeve tidak membalas pesannya. Maeve bersikeras bahwa dia hanya mencari hubungan singkat, namun Elena bisa merasakan bahwa dia sedang berbohong. Butcher tiba di rumah Mesmer, menyatakan bahwa mereka harus mengeliminasi Mesmer sekarang, tetapi MM menolak. Saat mencoba lagi untuk membaca Kimiko, Mesmer mengungkapkan bahwa Kimiko adalah seorang teroris sebelum ditangkap. Hal ini membuat Frenchie sedih, yang menolak untuk mempercayainya. Huey mempertanyakan mengapa Vought memberikan compound V kepada teroris, dan Butcher menyimpulkan bahwa Vought sedang menciptakan supervillain untuk membenarkan penempatan The Seven ke dalam militer. Setelah permohonan dari Frenchie, Kimiko menunjukkan kepada Mesmer kenangan dari masa lalunya. Ketika dia masih muda, orang tuanya dibunuh, dia dan saudaranya diculik, dan dipaksa menjadi tentara. Mesmer mengungkapkan bahwa dia ingin menyelamatkan saudaranya. Butcher mengungkapkan apa yang dia temukan kepada Rainer, menggoda dia dengan sampel compound V. Billy mengajukan daftar tuntutan, termasuk gaji untuk timnya, kantor, dan jaminan bahwa Homelander akan diadili. Rainer mengakui bahwa dia bisa memenuhi semua tuntutannya, kecuali untuk mengadili Homelander. Rainer khawatir bahwa menekan Homelander terlalu keras akan mengakibatkan ribuan kematian. Frenchie mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk Kimiko, tetapi bersedia membawanya ke bandara jika itu yang diinginkannya. Namun, Kimiko menggenggam tangan Frenchie, mengakui bahwa dia ingin tinggal bersamanya. Butcher tiba, mengungkapkan bahwa Raynor telah menolak untuk mengesahkan tuntutannya. Dia percaya bahwa mereka tidak membutuhkan Rainer dan bisa menjatuhkan Vought sendiri. Mesmer bertemu dengan Homelander, menunjukkan foto-foto hasil spycam dari Huey dan The Boys. Dia mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah rekomendasi baik di Vought, namun Homelander pergi tanpa menjanjikan apa-apa. Huey dan Starlight duduk di sebuah bar, membicarakan kemungkinan untuk meninggalkan New York bersama. Keduanya berciuman, tetapi mereka terganggu oleh Butcher, yang memperkenalkan diri kepada Starlight. Butcher mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Translucent, dengan tujuan membuat Huey merasa tidak nyaman dan curiga terhadap Starlight. Dalam kilas balik 8 tahun yang lalu, Butcher dan istrinya, Becca, menghadiri pesta Natal Vought International. Homelander mengucapkan terima kasih kepada Becca karena mengurus pengambil alihan Twitternya, yang membuat Billy merasa kesal. Kembali ke masa sekarang, Butcher mengamati saat Huey dan Starlight bertemu di sebuah hotel. Di hotel, Starlight dan Huey berhubungan intim. Setelah itu, Starlight bertanya mengapa mereka berada di hotel, bukan di tempatnya. Huey mengakui bahwa mungkin akan memalukan bagi Starlight untuk bertemu ayahnya, Hugh. Huey juga mengakui bahwa ia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah kematian Robin. The Deep mendaftar ke sebuah apartemen di Sandusky, mengikuti perintah dari Stillwell. Ia bertanya-tanya apakah dia akan memerangi kejahatan, tetapi merasa kecewa karena kurangnya kejahatan di kota tersebut. The Deep kemudian mulai mencoba menulis memoarnya yang berjudul Deeper, A Memoir. Di track, A-Train diberitahu untuk berhenti mengonsumsi compound V, dengan pelatihnya mengungkapkan bahwa kepadatan tulangnya menurun, bersama dengan banyak ukuran vital lainnya. A-Train menerima pesan dari Homelander untuk bertemu di Seven Tower. Saat tiba, Homelander mengkritik The Seven karena telah tidak dapat diandalkan dan ceroboh belakangan ini. Homelander menunjukkan foto Huey, menyatakan bahwa Huey bertanggung jawab atas kematian Translucent
serta memeras Mesmer, Ezekiel, dan Popclaw. Dia melemparkan foto itu kepada A-Train yang tidak mengenali Huey, sampai foto itu diperbesar untuk menunjukkan bahwa itu diambil saat mereka bersalaman di ruangan yang sama. Homelander juga mengatakan bahwa Huey menargetkan The Seven setelah kematian Robin. Homelander mulai mencurigai Starlight atas kemungkinan keterlibatannya dalam membantu The Boys. Maeve berhasil menenangkan Homelander yang marah, berjanji untuk bertanggung jawab atas Starlight dan tindakan di masa depannya. Huey mengatakan bahwa apa yang dilakukan The Boys terhadap Vought harus dihentikan, tetapi Butcher memaksa dia mengakui bahwa perubahan hatinya disebabkan oleh Starlight. Billy menjadi marah setelah Huey menyebut Becca. Huey kemudian menerima telepon dari A-Train yang mengancam ayahnya, yang membuat anggota The Boys yang lain menyadari bahwa mereka telah terperangkap berkat Mesmer. Di rumahnya, A-Train menemukan bahwa Huey dulunya adalah penggemar The Seven dan mengejek Huey karena datang sendirian. Huey berhasil merundingkan pembebasan ayahnya dari A-Train dengan imbalan 1 dosis compound V. Keduanya mulai berdebat tentang siapa yang lebih buruk, dengan A-Train mengungkapkan kemarahannya atas kematian Popclaw, membalas bahwa kematian Robin adalah kecelakaan, sementara Huey memeras Popclaw dengan sengaja. Tiba-tiba, Kimiko muncul, mematahkan kaki A-Train dengan linggis, sementara Huey sarkastis berkomentar bahwa memang bodoh jika datang sendirian. Keduanya kemudian meninggalkan A-Train di lantai dengan kaki yang hancur. Di rumah mereka, Monique dan Mother's Milk berdebat tentang keterlibatan MM dengan Butcher, hingga Monique akhirnya setuju untuk evakuasi ke lokasi yang aman. Stillwell menyelesaikan panggilan dengan senator, mengungkapkan kepada Homelander bahwa mereka hanya perlu 3 suara untuk memasukkan The Seven ke dalam militer. Homelander mempertanyakan apakah Stillwell ingat Becca Butcher, mengungkapkan bahwa Becca hilang dan dianggap mati. Homelander bertanya apa yang terjadi padanya, tetapi Stillwell mengatakan bahwa dia menganggap Becca hanya mengundurkan diri. Di stasiun kereta bawah tanah, Butcher menghadapi Mesmer yang ketakutan, yang memohon bahwa dia melakukan semua itu karena takut pada Homelander. Butcher menyerang Mesmer secara fisik, yang memungkinkannya membaca pikiran Mesmer. Mesmer mencoba meyakinkan Butcher bahwa dia bisa membantunya menemukan istrinya, tetapi Billy memukulkan kepala Mesmer ke wastafel berkali-kali, yang membunuhnya. Dalam kilas balik, seorang pejabat CIA, Grace Mallory, menunjukkan kepada Butcher rekaman Becca masuk ke kantor Homelander, lalu keluar dalam keadaan kusut setelah bersama selama 3 jam. Mallory kemudian merekrut Butcher dan keduanya akan mendirikan The Boys. Starlight menerima telepon dari Huey, tetapi menolaknya setelah Maeve bertanya siapa yang menelepon. Maeve kemudian mengungkapkan tentang sejarahnya dengan Elena, menyatakan bahwa peduli pada orang lain adalah suatu kelemahan. Maeve mengakui bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar kebal peluru adalah dengan melepaskan orang-orang dari hidupnya. Frenchie berusaha mencari lokasi aman untuk The Boys menginap malam itu, sementara Huey mencoba menghubungi Starlight. Butcher memperkenalkan dirinya kepada ayah Huey dan putri MM, tetapi Monique menanggapinya dengan jijik dan menamparnya. MM menghadapi Butcher tentang kesepakatan dengan Raynor, menegaskan bahwa satu-satunya alasan Butcher tidak mengambil kesepakatan itu adalah karena Homelander. MM memohon kepada Billy untuk menelepon dan menerima tawaran Raynor demi keluarga mereka. Homelander mempertanyakan Jonah Vogelbaum, seorang mantan ilmuwan di Vought, tentang Rebecca Butcher. Jonah mengungkapkan bahwa 8 tahun lalu Becca datang kepada Stillwell setelah mengandung anak Homelander, yang membuat Homelander bingung karena dia mengira dirinya mandul. Jonah kemudian mengungkapkan bahwa baik Becca maupun anak itu meninggal di meja persalinan akibat kehilangan darah yang banyak. Jonah meminta maaf atas bagaimana Homelander menjadi seperti sekarang, mengakui bahwa dia adalah kegagalan terbesarnya. Raynor dan CIA tiba di tempat persembunyian Frenchie, di mana dia berjanji untuk menjaga keluarga MM dan sisa The Boys tetap aman. Monique memberitahu MM bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi, sementara MM mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya. Meskipun Homelander tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut, Billy memutuskan untuk mengambil tawaran Raynor dan menyerahkan sebuah vial compound V. Starlight menghubungi Huey, terlihat putus asa dan meminta untuk bertemu. Raynor memberitahu Stillwell bahwa Vought telah tertangkap berbohong kepada publik tentang Subs dan cara mereka diciptakan. Stillwell menolak mengakui keberadaan Kimiko, tetapi terkejut ketika Raynor menyuruhnya untuk membatalkan kesepakatan militer.
Rayner mengemukakan bahwa mereka harus kembali berfungsi sebagai pahlawan super atau CIA akan mengungkapkan kebenaran ke publik yang akan merugikan saham Vought. Rayner kemudian dipanggil keluar dari rapat lebih awal untuk melihat rekaman serangan tim SEAL, di mana mereka menghadapi seorang teroris sub, Nakib, yang meledakkan para petugas mereka dan pergi tanpa terluka. Huey bertemu dengan Starlight di taman, di mana Starlight mempertanyakan apakah Huey yang membunuh Translucent. Starlight merasa marah karena Huey telah memanfaatkan dirinya untuk membalas dendam pada A-Train, dan dia berusaha menyeret Huey ke polisi. Huey merasa takut akan dibunuh, tetapi Starlight mengakui bahwa Vought akan ingin memperpanjang proses persidangan. Starlight terkejut dan bingung ketika Huey mengungkapkan keberadaan Compound V. Billy datang dan menembak Starlight dan memberikan kesempatan pada Huey untuk melarikan diri. Di Suriah, pasukan Al-Silas mendekati gudang narkoba dalam kegelapan saat Homelander tiba. Homelander memberitahu pasukan untuk beristirahat karena dia akan menangani pencarian. Di dalam gedung, Homelander menggunakan sinar laser dari matanya untuk mengeliminasi para penyerang. Dia keluar dari gedung dengan sebuah vial Compound V. Dalam sebuah pertemuan dengan Stillwell, Menteri Pertahanan Al-Shalah, Robert Singer, mempertanyakan bagaimana sebuah geng Suriah bisa mendapatkan Compound V dari Vought, yang dijawab Stillwell dengan evasif. Namun, Stillwell mengakui bahwa mengingat kekuatan para subs, Compound V adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Dalam sebuah panggilan dengan Raynor, dia mengungkapkan kepada Butcher bahwa CIA telah memutuskan untuk menjaga keberadaan Compound V sebagai informasi rahasia demi menjaga hubungan baik dengan Vought. Mother's Milk mencoba menawarkan cerita ini kepada sebuah surat kabar, tetapi ditolak. Raynor juga mengungkapkan bahwa The Boys sekarang dianggap sebagai buronan. Mother's Milk dan Frenchie memutuskan bahwa mereka perlu berpisah dan pergi masing-masing. Tetapi Billy memiliki rencana lain. Starlight kembali ke rumah, mengenang tentang ayahnya. Dia bertanya kepada ibunya tentang pengetahuannya mengenai Compound V dan apa fungsinya. Awalnya, ibunya menyangkal mengetahui keberadaan itu, tetapi akhirnya mengungkapkan bahwa Vought menjanjikan Starlight akan memiliki kehidupan yang luar biasa akibat eksperimen tersebut. Ini membuat Starlight marah karena dia merasa tidak pernah memiliki pilihan atas siapa dirinya. Yang lebih menyedihkan bagi Starlight, ibunya mengungkapkan bahwa ayahnya pergi karena tidak lagi setuju dengan apa yang telah mereka lakukan. The Deep dan Jeff minum bersama, dan The Deep bertanya kapan dia akan diberangkatkan. Namun, Jeff dengan ramah mengungkapkan bahwa Vought tidak ingin The Deep meninggalkan Sandusky dan bahwa Departemen Pemasaran telah membuat materi promosi baru berdasarkan keberadaannya di sana. Billy memperkenalkan Huey kepada Grace Mallory, pendiri The Boys. Billy mengungkapkan bahwa The Boys telah berkumpul kembali, tetapi Grace menolak untuk membantu mereka, meskipun Billy mengatakan bahwa dia berutang padanya. Sementara itu, Frenchie, Kimiko, dan Mother's Milk disergap di kamar motel mereka oleh pasukan yang komando. mengejutkan Stillwell. Kimiko awalnya melawan dan mencoba melarikan diri, tetapi ditranquil oleh salah satu penyerang. Mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah van. Grace menolak untuk membantu The Boys, mengungkapkan bahwa janji di antara mereka berakhir ketika Lamplighter membakar cucunya. Dia mengakui bahwa dia menyesal telah melatih Butcher dan mengarahkannya pada Homelander, tetapi Billy memohon bantuan. Grace setuju untuk mengungkapkan bahwa hubungan antara Homelander dan Stillwell rumit, dan mungkin dia tahu kelemahan Homelander. Dengan ini, Billy setuju untuk tidak kembali di masa depan. Setelah meninggalkan rumah sakit, A-Train pergi berbelanja, tetapi merasa kesal melihat materi promosi Shockwave. A-Train terlibat dalam perdebatan panas dengan petugas keamanan yang melakukan profil rasial terhadapnya. Petugas keamanan awalnya tidak percaya bahwa dia adalah A-Train, tetapi segera dikoreksi oleh orang-orang di sekitar yang merekam interaksi tersebut dengan ponsel mereka. Billy dan Huey melintas di depan kamar motel, di mana Billy mengungkapkan bahwa The Boys telah pergi. Diambil oleh sebuah unit operasi hitam, kemungkinan besar bekerja atas nama Vought. Huey memohon untuk kembali dan menyelamatkan The Boys, tetapi Billy berkomentar bahwa Frenchie dan MM pasti ingin mereka menyelesaikan misi. Huey menyadari bahwa yang paling diperhatikan Billy hanyalah Homelander, dan dia setuju bahwa Grace benar tentang Billy. Dengan ini, Billy meninggalkan Huey. Sementara itu, The Deep yang merasa kecewa dengan keputusan Vought untuk meninggalkannya, mencukur rambut dan tubuhnya, mengutuk dirinya sendiri karena telah bersikap bodoh. Huey menemukan Starlight yang sedang mendengarkan paduan suara di gereja yang sepi, meminta bantuannya, yang membuatnya terkejut.
Starlight mengira Huey ingin berbohong kepadanya, tetapi Huey mengakui bahwa dia ingin memberitahu Starlight kebenaran, menggunakan kisah nakib untuk meyakinkannya. Huey ingin Starlight menggunakan izin keamanannya untuk menemukan nakib. Starlight menolak, mempertanyakan mengapa dia harus membantunya. Huey menyatakan bahwa Vought melakukan hal-hal jahat dan itu adalah tugas Starlight sebagai superhero untuk menghentikannya. Huey mengakui bahwa dia sudah tidak terkontrol hingga Starlight membawanya bermain bowling. Adrian berusaha keras menarik lokomotif seperti anjing sleigh. Nathan tiba dan memberitahunya bahwa dia seharusnya beristirahat, tetapi Adrian bersikeras bahwa dia sudah sembuh. Nathan menduga bahwa Adrian menggunakan compound V lagi untuk sembuh lebih cepat. Adrian membantahnya, tetapi Nathan tidak percaya dan meninggalkannya. Black Noir memainkan piano di acara penggalangan dana Vought. Mr. Stan Edgar, CEO Vought, tiba dan memberikan bonus kepada Stillwell, memindahkannya ke lantainya. Dia mengungkapkan bahwa seseorang perlu menjalankan Vought ketika dia pindah ke Belize, yang membuat Stillwell bersemangat. Starlight muntah di toilet, diikuti oleh Maeve, yang mengungkapkan bahwa lengannya tidak pernah sembuh dengan benar setelah patah, membuktikan bahwa pemasaran Vought tidak memalsukan cerita itu. Maeve mengungkapkan bahwa dia pernah seperti Starlight dan benar-benar ingin membuat perbedaan sebelum Vought merusaknya menjadi wanita yang sekarang. Dia menyuruh Starlight untuk tetap menjadi pengganggu yang sok baik seperti dirinya. Starlight mengambil nasihat itu dan memutuskan untuk membantu Huey dan kelompoknya menjatuhkan Vought. Homelander menghadapi Stillwell tentang temuannya dari Vogelbaum. Dia mengakui bahwa dia merencanakan agar Nakib muncul tepat saat mereka membutuhkan dukungan Kongres untuk memungkinkan mereka masuk militer. Homelander mengakui bahwa dia dan A-Train menggunakan Compound V untuk memberikan kekuatan ekstra kepada teroris yang mengejutkan Stillwell. Dia menyatakan bahwa sekarang ada subs yang hanya bisa dilawan oleh The Seven di seluruh dunia. Stillwell kemudian membawa Homelander ke kantornya dan melakukan sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan di YouTube. Frenchie dan Mother's Milk terlihat terkurung dalam sebuah kandang, di mana Frenchie mempertanyakan mengapa MM tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putri. MM mengakui bahwa dia ingin putrinya hidup bersih, tetapi sekarang dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Frenchie khawatir bahwa Kimiko dalam bahaya dan MM mencoba menghiburnya. Stillwell mengungkapkan kepada Homelander bahwa Edgar menawarkan posisinya di masa depan, tetapi Homelander khawatir apakah Madeline akan tetap ada untuknya setiap hari. Keduanya berjanji untuk tidak lagi menyimpan rahasia satu sama lain. Stillwell meminta maaf karena tidak memberitahu Homelander tentang anaknya, karena dia ingin menghindarkan Homelander dari rasa sakit. Huey kembali ke motel dan segera ditangkap oleh para komando. Mereka melempar Huey ke dalam kandang bersama Frenchie dan MM yang mempertanyakan keberadaan Butcher. Huey menjelaskan bahwa Butcher pergi mengejar Homelander sementara dia datang untuk menyelamatkan mereka. Frenchie merasa bersyukur tetapi terkejut dengan kebodohan ide tersebut. Huey kemudian mengungkapkan bahwa dia sengaja ditangkap dan ada kawat di retainer ortodontiknya yang bisa digunakan Frenchie untuk membuka kunci. Mereka berhasil melarikan diri dan mengalahkan para penjaga. Stillwell tiba di rumah mencari putranya dan pengasuh, tetapi menemukan Billy menunggunya dalam kegelapan. Madeline bertanya apa yang diinginkan Butcher, dan dia mempertanyakan kelemahan Homelander. Dia membantah bahwa ada kelemahan, tetapi Billy memberitahunya bahwa Stillwell adalah kelemahan Homelander, yang membuatnya terkejut. Frenchie dan The Boys mencari Kimiko, menemukan dia terikat di kasur. Ketika penjaga datang dan menembaki mereka, Frenchie terkena tembakan di bahunya dan memberikan Huey senjatanya selagi MM menyelamatkan Kimiko. Huey kehabisan peluru dan The Boys terjebak di balik penghalang. Saat mereka bersiap untuk ditangkap, cahaya menyilaukan melumpuhkan para penyerang mereka. Starlight membawa mereka pergi, tetapi mereka dihadapkan oleh A-Train. Huey mengirim MM, Frenchie, dan Kimiko pergi sementara dia dan Starlight menghadapi A-Train. Starlight mencoba menggunakan kemampuannya pada A-Train, tetapi dia hampir tidak dapat mengejarnya. A-Train mengaku bahwa dialah yang membunuh Popclaw, tetapi itu adalah salah Huey. Ketika A-Train bergerak untuk menyerang Huey, dia tiba-tiba mengalami serangan jantung dan jatuh. Huey mencoba memberi pertolongan pada A-Train, tetapi Starlight mengambil alih, mengatakan bahwa Homelander tidak akan pernah berhenti mengejar Huey,
Dia menyuruh Huey untuk melarikan diri karena Vought sudah dalam perjalanan. Butcher mengikatkan bahan peledak pada Stillwell saat Homelander tiba. Homelander membawa Teddy, yakin bahwa Butcher tidak akan membahayakan anak itu. Dia mendorong Butcher sambil membanggakan hubungan seksualnya dengan Becca. Homelander mempertanyakan rencana akhir Billy, yang mengungkapkan bahwa dia hanya ingin menyakiti Homelander. Homelander mempertanyakan apakah Butcher memiliki bukti bahwa dia membunuh istrinya, tetapi Billy terdiam. Homelander kemudian menanyakan kepada Stillwell tentang Becca dan bayinya. Dia menyatakan bahwa cerita Vogelbaum dan Stillwell tidak cocok, sehingga dia kembali kepada Vogelbaum dan mendapatkan kebenaran sesungguhnya. Stillwell mengaku takut pada Homelander yang dihargainya sebelum dia mencium Stillwell satu terakhir kali dan menembakkan sinar lasernya melalui mata dan kepala Stillwell. Butcher memutuskan untuk melepaskan pemicu meledakkan bahan peledak tersebut. Butcher terbangun di atas rumput dan melihat Homelander berdiri di atasnya. Butcher terkejut melihat Becca hidup kembali bersama seorang anak. Homelander bertanya apakah anak itu tahu siapa dirinya. Anak itu tidak tahu, tetapi ketika diberitahu bahwa Homelander adalah ayahnya, mata anak itu bersinar merah